Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami mengenai peranan kreativitas dalam belajar. Saya sendiri Dina Sri Wahyuni, teman-teman saya Afrian Ningsih, Mia Usnatul Azizah, Sylvia Wulandari. Pokok pembahasan kami itu ada pengertian kreativitas, apa itu karakteristik individu kreatif, apa tahap-tahap berkembangnya kreatif, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kreativitas, dan apa upaya guru dalam mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pengertian kreativitas. Kreativitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar kreatif, yaitu memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Sedangkan kreativitas sendiri memiliki arti kemampuan untuk menciptakan atau menemukan sesuatu yang baru yang berbeda dengan sebelumnya. Sedangkan pengertian kreativitas menurut para ahli antara lain ada Guilford menyatakan bahwa kreativitas mengacu pada kemampuan yang menandai seseorang kreatif. Yang kedua, menurut National Advisory Committee on Creative and Cultural Education, kreativitas adalah aktivitas imajinatif yang menghasilkan hasil yang baru dan bernilai. Yang ketiga, menurut Baron, kreativitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Sedangkan menurut Munandar, kreativitas adalah hasil interaksi antara individu dan lingkungannya, kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang sudah ada atau dikenal sebelumnya, yaitu semua pengalaman dan pengetahuan yang telah diperoleh seseorang selama hidupnya, baik itu di lingkungan sekolah, keluarga, maupun dari lingkungan masyarakat. Selanjutnya, ada karakteristik individu kreatif atau ciri-ciri peserta didik kreatif. Ciri-ciri perilaku kreatif dikemukakan oleh Torrance itu berani dalam pendirian, berarti ia berani mempertahankan pendiriannya meskipun tidak sama dengan kebanyakan orang lain. Yang kedua, memiliki sifat ingin tahu. Yang ketiga, mandiri dalam berpikir dan menilai sesuatu. Yang keempat, menjadi orang yang berpikir dengan masalah-masalahnya atau tugasnya. Yang kelima, bersifat intuitif atau mendasarkan pada gerak hati dalam pemenuhan kebutuhan. Yang keenam, berkepribadian yang teguh. Yang ketujuh, tidak mudah menerima penilaian dari orang lain meskipun banyak orang yang menyetujuinya. Sedangkan Guilford mengemukakan ciri-ciri individu yang kreatif itu diantaranya ada fluency atau kelancaran berpikir, yaitu banyaknya ide yang keluar dari pemikiran seseorang yang kreatif. Yang kedua, flexibility atau keluasan, yaitu kemampuan untuk menggunakan bermacam-macam pendekatan dalam mengatasi persoalan. Orang yang kreatif adalah orang yang luwes dalam berpikir. Mereka dengan mudah dapat meninggalkan cara berpikir lama dan menggantikan dengan cara berpikir yang baru. Yang ketiga, elaboration atau perincian, yaitu kemampuan dalam mengembangkan gagasan dalam menguraikan secara rinci. Yang keempat, originality atau keaslian, yaitu kemampuan seseorang yang berpikiran kreatif mencetuskan gagasan yang asli. Tahap-tahap berkembangnya kreativitas. Wallace berpendapat bahwa ada 4 tahapan berkembangnya kreativitas. Antara lain, ada tahap persiapan. Tahap persiapan merupakan tahap peletakan dasar berupa pengumpulan informasi, data, bahan untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini, individu mempelajari latar belakang masalah, seluk-beluk, dan problematikanya. Yang kedua, tahap inkubasi. Tahap ini adalah tahap di mana individu seakan-akan melepaskan diri untuk sementara dari masalah tersebut, dalam arti bahwa ia tanpa sadar mengerami permasalahan tersebut. Tahap ini berlangsung dalam waktu yang tak menentu, bisa lama dan bisa juga hanya sebentar. Yang ketiga, tahap iluminasi. Tahap
Tahap ini merupakan tahap munculnya insight. Dalam tahap ini muncul bentuk-bentuk cetusan ide atau gagasan, pemecahan masalah, penyelesaian, cara kerja, serta jawaban baru. 4. Ada tahap verifikasi. Tahap verifikasi adalah tahap munculnya aktivitas evaluasi terhadap gagasan secara kritis yang sudah mulai dicocokkan dengan kondisi yang sebenarnya atau nyata. Ide atau kreasi baru harus diuji terhadap realita yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya kreativitas. Yang pertama, faktor jenis kelamin. Maksudnya, anak laki-laki menunjukkan tingkat kreativitas yang lebih tinggi daripada anak perempuan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pendekatan yang dilakukan oleh lingkungan untuk anak laki-laki dan perempuan. Yang kedua, status sosial ekonomi. Anak-anak yang berasal dari status sosial ekonomi tinggi lebih cenderung kreatif daripada anak yang berasal dari status sosial ekonomi rendah. Kemungkinan hal ini ada kaitannya dengan pola asuh, di mana keluarga kaya lebih demokratis, sedangkan pada keluarga kurang mampu lebih bersifat otoritarium. Yang ketiga, urutan kelahiran. Sejumlah penelitian memberikan hasil yang menunjukkan bahwa ada pengaruh urutan kelahiran terhadap kreativitas pada anak. Anak yang dilahirkan kemudian dianggap lebih kreatif daripada anak sulung. Hal ini disebabkan karena anak sulung lebih diharapkan untuk mentaati harapan-harapan orang tua. Yang keempat, untuk keluarga. Maksudnya, anak-anak dari keluarga kecil cenderung lebih kreatif daripada anak yang berasal dari keluarga besar. Pada keluarga besar, sifat pola asuh lebih otoritarium dan akan diperburu oleh kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan. Yang kelima, lingkungan perkotaan dan perdesaan. Maksudnya adalah anak-anak yang berasal dari daerah perkotaan lebih cenderung kreatif daripada anak-anak yang berasal dari perdesaan. Anak-anak di perdesaan kurang mendapatkan rangsangan dibandingkan dengan anak-anak yang berasal dari daerah perkotaan. Yang keenam, intelijensi. Maksudnya, setiap anak yang lebih pintar menunjukkan kreativitas yang lebih besar dibandingkan anak yang kurang pintar. Mereka mempunyai lebih banyak gagasan baru untuk menangani permasalahan sosial yang ada di sekitar mereka dibandingkan dengan anak yang kurang pintar. Selanjutnya, upaya guru dalam mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Menurut Clark dan Rogers, untuk mengembangkan kreativitas dalam mengajar, perlu menciptakan rasa aman dan kebebasan psikologis. Dan upaya guru dalam mengembangkan kreativitas siswa, yaitu guru harus bersifat membimbing, informal, terbuka terhadap pendapat dalam mengajar agar siswa diberi penguatan dalam kreativitas dengan segala kelebihan dan keterbatasan siswanya, agar terhindar dari suasana yang bersifat mengancam. Untuk itu, pendidik perlu mengusahakan hal berikut ini: menerima individu sebagaimana adanya dengan segala kelebihan dan keterbatasannya, menghindarkan adanya suasana yang bersifat mengancam, memberikan empati terhadap persoalan yang dihadapi anak, memberikan kebebasan permissiveness atau memaklumi terhadap pemikiran anak. Itulah pembahasan dari kelompok 5. Mungkin masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Kami memohon maaf dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.